waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Sepertinya apa yang kami lakukan mungkin sia-sia di mata manusia, bahkan di mata kami sendiri. Tapi pada waktumu Tuhan, Engkau jadikan indah segala sesuatunya. Pada waktumu adalah waktu yang terbaik. Dan biarlah pagi hari ini kami juga boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan berbicara ya Tuhan, pakai lidah-lidah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Setiap yang siap untuk mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Ya, shalom. Baik, sebelum dimulai saya akan sedikit bercerita tentang apa yang saya dengar beberapa hari ini di radio. Di situ ada maestro diulang-ulang beberapa hari ini menceritakan tentang misionari atau penginjil-penginjil yang datang ke pedalaman, dan di situ saya sangat terberkati, dan terutama yang menyangkut pesan Tuhan minggu ini, yaitu tentang David dan Lea Sphea. Kalau ibu bapak saudara ikut juga mendengarkan, tentunya sudah tahu ceritanya. Saya akan ulang sedikit ceritanya. Jadi David dan Lea ini mendapat panggilan Tuhan untuk menginjili, meninggalkan negeri yang jauh dari Swedia kepada satu negeri yang belum terjamah saat itu, yaitu di Afrika, di daerah Zaire atau Kongo. Dan mereka itu menginjili dengan sungguh-sungguh, tetapi rupanya mereka ditolak di sana. Kepala suku menolak, penduduk menolak, sehingga mereka tersingkirkan dan Injil tidak sempat diberitakan. Akhirnya mereka tinggal di satu tempat yang agak jauh dengan penduduk dan hidup menderita di sana. Tidak ada makanan, tidak ada fasilitas di situ. Tetapi kepala suku berbaik hati untuk mengirimkan seorang anak kecil yang setiap minggu 2 kali itu dia itu membawa makanan, seekor ayam dan telur untuk kehidupan keluarga Sphea ini. Waktu itu Lea sedang hamil besar, dan dia melihat ada anak kecil yang mengatakan makanan rutin pada keluarga mereka, dan dia mulai sambil bercakap-cakap dia sampaikan Injil pada anak kecil ini. Pak David ini berpikir, kita sudah jauh-jauh datang hanya untuk mengisi satu anak kecil yang mengatakan makanan. Kalaupun Injil disampaikan, apa artinya? Anak kecil belum ngerti apa-apa. Tapi saya melihat ketika cerita ini berlanjut dan diceritakan di situ, akhirnya mereka kembali pulang ke Swedia karena Lea di situ meninggal ketika melahirkan, dan akhirnya anak bungsu mereka yang bernama Aina. Dan cerita berlanjut ketika David pulang dengan kekecewaan karena dia melihat hasilnya adalah semuanya sia-sia. Dan di situ ketika anaknya dewasa, Aina ini, suatu hari ketika dia, kalau tidak salah di London atau di Inggris, dia mendengar ada satu KKR yang dilakukan oleh orang Afrika. Dan di situ dia memasang spanduk atau banner yang mengatakan bahwa mujizat terjadi karena keluarga Sphea. Dia sangat kaget dan dia memutuskan untuk bertemu dengan penginjil ini. Ketika dia bertemu dengan penginjil ini, dia sangat kaget, dan penginjil itu pun kaget, dia sangat senang karena ternyata penginjil ini adalah anak kecil yang diinjili oleh Lea Sphea ini. Dan dia menceritakan bahwa sekarang atau waktu cerita itu diceritakan, sudah 150.000 orang Afrika yang bertobat. Apa yang saya dapatkan di sini? Apa yang kita bisa pelajari di sini? Sesuatu yang manusia anggap sia-sia, tetapi ketika kita melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ternyata itu tidak sia-sia. Cerita berlanjut dengan ditemukannya David yang sedang dalam kekecewaan, sedang dalam keterpurukan. Dia meninggalkan pelayanannya, dan ketika dia bertemu dengan anaknya, diceritakanlah bahwa Tuhan sedang bekerja dahsyat di Afrika. Di situ David bertobat, dan diceritakan tidak lama dia meninggal. Ini ada satu cerita yang sangat menyentuh. Mengapa? Karena sepertinya apa yang dilakukan mereka itu sia-sia. Dan ini menjadi pesan Tuhan minggu ini. Sepertinya apa yang kita lakukan semuanya dilihat dengan mata manusia itu tidak menghasilkan, mengecewakan. Manusia lebih cenderung melihat hasil. Dan pesan Tuhan minggu ini mengatakan bahwa kita harus tetap lanjutkan usaha kita
walaupun kelihatannya itu adalah tidak menghasilkan apa-apa. Baik, kita akan baca sama-sama di 1 Korintus 15 ayat 58. Ini menjadi ayat yang akan kita renungkan pagi hari ini. 1 Korintus 15 ayat 58 saya akan bacakan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam kerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kemarin Bapak Gembala sudah sampaikan ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa kita harus lakukan sesuatu dengan hati yang benar. Dan yang kedua, kita harus lakukan yang terbaik dan harapkan seperti yang Tuhan inginkan, bukan yang kita inginkan. Pada hari ini saya akan membawakan 2 renungan atau 2 bagian yang akan kita renungkan bersama-sama supaya kita tetap percaya bahwa pekerjaan kita tidak sia-sia. Yang pertama, saya akan ulang di 1 Korintus 15 ayat 58. Penekanannya ada di ayat bahwa karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu, nah ini penekanannya, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Terjemahan lain menekankan bahwa di dalam Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mengapa di dalam Tuhan? Karena begini, ketika kita tidak di dalam Tuhan, maka manusia ini cenderung untuk, saya beri judul yang pertama ini, jangan playing God. Apa itu playing God? Playing God itu adalah suatu pekerjaan atau suatu yang dilakukan hanya tertuju pada manusia atau diri sendiri, di mana Tuhan diabaikan di sini. Nah, di bagian ini ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dasar apa yang harus kita perhatikan supaya kita tidak bekerja sia-sia. Yang kedua, caranya bagaimana. Di kitab Korintus ini, Paulus menghadapi suatu masalah di mana jemaat banyak yang tidak percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit. Karena mereka punya suatu konsep bahwa tidak ada kebangkitan tubuh. Mengapa bisa begitu? Karena mereka hanya fokus pada pengertian manusia. Mereka tidak fokus pada firman. Kalau kita lihat, selama pelayanan Paulus selalu menekankan bahwa dia itu adalah seorang hamba. Dimanapun Paulus pergi bersama teman-temannya, baik dengan Barnabas, dengan Timotius, maupun dengan Silas, Paulus selalu menekankan bahwa kami ini adalah pelayan Tuhan. Kami adalah doulos, hamba. Itu ada satu penekanan yang Paulus tekankan. Sehingga ketika kita berada di posisi hamba, seharusnya kita tahu siapa Tuhan kita. Dan pelayanan apa yang harus kita lakukan. Kita akan sama-sama kita akan lihat di 1 Korintus 3 ayat 6 dan 7. Saya akan bacakan 1 Korintus 3 ayat 6 dan 7. Di situ Paulus dengan jelas mengatakan, aku Paulus menanam, Apolos menyiram. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ayat yang ke-7, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Di sini jelas sekali Paulus mengatakan, kami ini hanya hamba, kami ini hanya melakukan, bukan penentu. Siapa yang bisa menumbuhkan? Siapa yang bisa mempertobatkan seorang? Hanya Roh Kudus, hanya Tuhan. Manusia itu hanya alat. Jadi di sini satu konsep yang sangat penting, bahwa manusia itu bukan Allah. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita layani? Itu bukan untuk kita, bukan karena kita, tetapi semuanya karena kita berfokus pada yang benar, pada dasar yang benar, pada dasar firman. Yaitu apa? Itu adalah semua untuk Tuhan. Tuhan yang menumbuhkan, Tuhan yang melakukan, Tuhan yang buat mujizat, bukan manusia. Sama seperti posisi Paulus di Korintus. Di situ Paulus dengan jelas, dia tahu bahwa
dasar apa yang dia beritakan. Karena di sini dia mengatakan sesuatu yang benar, mengatakan sesuatu yang sungguh-sungguh, sesuatu yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Ketika Yesus bangkit naik ke surga, itu adalah suatu kebenaran. Apapun yang manusia katakan, itu tetap merupakan suatu kebenaran. Tidak bisa dibantah. Di situ ada bukti, ada saksi, ada murid-murid, kubur kosong, semua membuktikan bahwa Yesus sudah bangkit. Jadi ketika kita punya satu dasar yang benar, ketika kita melandaskan segala perbuatan kita pada dasar kebenaran firman Tuhan, maka percayalah, kerjaan kita itu tidak akan pernah sia-sia. Jadi dasarnya harus benar. Sebagai penerapan, saya mengingat apa yang Daud lakukan. Jadi yang pertama tadi kan dasarnya harus benar dulu. Saya mengingat ketika apa yang Daud lakukan ketika dia mengetahui kebenaran. Suatu hari, ketika Daud sudah menjadi raja dan dia mendapatkan satu kedudukan yang tinggi, Tuhan muliakan dia. Tuhan sudah jauhkan dari semua musuh-musuh Israel. Dan Daud diangkat begitu rupa sehingga dia menjadi raja yang terkenal, raja yang hebat, bahkan sempat dikirimkan bahan-bahan untuk membangun istananya. Tetapi saya melihat di sini ada satu yang menarik. Ketika Daud dalam kejayaannya, dalam kemuliaannya, apa yang dia lakukan? Dia mengingat Tuhan. Ketika itu Daud berkata, mengapa aku tinggal di istana sedangkan Tuhan tinggal di dalam kemah? Dia ingin membangun rumah Tuhan. Ini adalah sesuatu yang dasarnya sudah benar. Tapi ada sesuatu juga yang harus kita perhatikan, bahwa ketika Daud ingin melakukan yang benar, ada sesuatu juga yang penting. Bukan hanya dasar yang benar, tetapi caranya harus benar. Waktu itu, tabut Allah didiamkan terbengkalai di Kirjat Yearim selama 20 tahun. Waktu itu Saul menjadi raja dan Saul tidak menyentuh sama sekali yang namanya tabut Tuhan. Dia tidak peduli dengan namanya tabut Tuhan. Dia biarkan begitu saja selama 20 tahun. Dan ketika Daud menjadi raja, dia mengambil inisiatif, dia ingin membawa tabut itu ke Yerusalem. Kalau ibu bapak baca ceritanya, di situ jangan jelas sekali katakan Daud melakukan yang terbaik. Semua dia lakukan yang terbaik untuk membawa tabut itu kembali ke Yerusalem. Tetapi waktu itu Tuhan marah. Mengapa Tuhan marah? Karena waktu itu Usa sempat memegang tabut itu, karena tabut itu dibawa dengan lembu, dengan kereta. Nah di sini suatu dasar yang benar, tetapi dilakukan dengan cara yang salah. Waktu itu Daud kecewa dan Daud marah pada Tuhan. Tuhan, saya sudah lakukan yang terbaik, saya sudah lakukan yang benar. Mengapa Tuhan marah? Mengapa kejadiannya tidak seperti yang Daud harapkan? Nah di sini saya belajar bahwa selain kita punya dasar yang benar, yaitu dasar firman Tuhan, tapi caranya juga bukan cara kita. Kita harus pakai cara Tuhan. Mari kita lihat di 1 Tawarikh 15 ayat 12 dan 13. Ketika semuanya gagal, semuanya mengecewakan, Daud tidak berhenti. Dia melakukan introspeksi. Ketika dia melihat bagaimana dia bisa bawa tabut Tuhan, bagaimana dia bisa melakukan suatu kebaikan, suatu kebenaran. Di situ Daud memutuskan. Di 1 Tawarikh 15 ayat 12, ya, saya akan bacakan. Maka Daud berkata pada mereka, hai kamu, para kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu, kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu, supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu. Ayat yang ke-13. Nah ini yang menjadi jawaban. Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita, sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. Di sini Daud sadar bahwa ketika kita mengetahui suatu dasar yang benar, itu belum cukup. Dasar yang benar harus ditindaklanjuti dengan suatu cara yang benar. Dengan cara apa? Dengan cara yang tentunya Tuhan berkenan. Kadang-kadang dalam kehidupan kita merasa kita sudah lakukan yang benar. Kita sudah lakukan firman Tuhan, kita merasa sudah lakukan firman Tuhan, tetapi caranya salah. Caranya tidak berkenan dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak tanya Tuhan. Kita tidak tahu bagaimana caranya. Ketika Daud tahu bahwa yang mengangkut itu harus orang Lewi,
Di situ dia baru sadar dia sudah melakukan kesalahan walaupun niatnya benar. Dan ketika dia melakukan segala sesuatunya dengan benar, maka kita lihat di dalam kitab, kita katakan semuanya Tuhan ACC, semuanya Tuhan jalankan dengan baik dan Tuhan berkati semuanya. Jadi ketika kita bisa intim dengan Tuhan, kita bisa bertanya pada Tuhan, Tuhan, bagaimana caranya? Bagaimana apa yang harus kita lakukan? Itu menjadi satu yang sangat penting, walaupun kita sudah tahu bahwa kita lakukan ada yang benar. Jadi di yang pertama, kita tidak bisa bermain kita sebagai Allah atau disebut dengan playing God. Karena semuanya ini adalah sebenarnya mengenai firman, mengenai kebenaran. Jadi kita harus punya dasar yang benar dulu. Kalau dasarnya salah, maka selanjutnya atau langkah yang akan kita lakukan pasti salah. Tetapi ternyata dasar yang benar juga harus kita lanjuti dengan cara yang benar. Kita banyak belajar pada Daud, kita banyak belajar pada Paulus, bahwa dengan dasar yang benar, dengan cara yang benar, maka Tuhan akan berkenan. Dan usaha kita tidak akan pernah sia-sia. Itu pertama. Yang kedua, saya beri judul, jangan sembarangan mengaminkan informasi. Jadi yang pertama, jangan playing God. Dan yang kedua, jangan sembarangan mengaminkan informasi. Ayatnya diambil dari 1 Korintus 15 ayat 33. Saya akan bacakan 1 Korintus 15 ayat 33. Di situ Paulus mengatakan, jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakan kebiasaan yang baik. Saya ulang, jangan kamu sesat. Pergaulan, atau di sini terjemahan lain dikatakan bad companion atau evil communication, teman-teman yang buruk, suatu komunikasi yang jahat, suatu komunikasi yang tidak benar, itu merusakkan sesuatu yang baik. Zaman sekarang ini adalah zaman informasi. Semua apa yang kita lakukan, apa yang kita tindak lanjuti, lebih banyak didasari dengan informasi-informasi yang kita dapatkan. Baik lewat PA, lewat sosmed, Instagram, dan lain selanjutnya. Begitu banyak informasi yang kadang orang tidak merecek. Makanya timbullah apa yang namanya hoax. Orang dengan cepat menangkap, walaupun informasi itu salah, walaupun informasi itu tidak benar. Bahkan saya sempat terpikir, segala sesuatu kita andalkan lewat Google, sampai ada istilahnya Mbak Google. Kalau kita tidak tahu, tinggal ketik, tinggal kita cari, maka Google akan menjawab segala sesuatu yang ingin kita ketahui. Saya juga sering mencari informasi lewat Google. Tapi yang ingin saya tekankan begini, apakah Google itu selalu benar? Bagaimana jika suatu hari Google dipakai untuk mengarahkan manusia untuk melakukan suatu kesalahan? Lalu bagaimana kita bisa mengetahuinya? Karena itu Paulus mengingatkan, setiap informasi, setiap apa yang kita terima, itu harus kita saring. Nah, ini berkata tentang apa? Ini berkata tentang kita itu perlu memiliki apa yang namanya disebut dengan discerning spirit, atau roh yang bisa membedakan. Roh Tuhan yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Saya mengingat ada satu tokoh yang sangat luar biasa, waktu itu Ibu Muti sempat share, ada satu buku yang bagus, judulnya Pahlawan-Pahlawan Tuhan. Dan ketika saat-saat seperti sekarang ini, saya punya waktu yang lebih banyak, sempat lihat-lihat dan baca juga satu buku yang menarik, menceritakan tentang bagaimana pelayan-pelayan Tuhan bekerja di situ. Dan di situ ada salah satu tokoh yang menurut saya sangat menarik, yang disebut dengan atau dikenal dengan nama Smith Wigglesworth. Jadi Pak Smith ini dia punya satu karunia, di mana di masa sudah parubaya dia tuh dipakai Tuhan luar biasa. Dia bisa banyak melakukan mukjizat dan juga karunia penyembuhan. Dan Smith ini punya satu pedoman yang menurut saya ini sangat luar biasa. Dia berkata begini, dia tidak membaca apapun, baik koran, baik buku, tetapi dia hanya membaca Alkitab. Dia hanya membaca firman Tuhan sepanjang hidup dia. Ini ada satu yang cukup ekstrim,
Tetapi ini menggugah pikiran saya juga. Mengapa? Karena dia tidak mau tahu hal-hal yang lain. Dia hanya ingin tahu firman Tuhan saja. Dia hanya ingin tahu kebenaran firman Tuhan saja. Saya tidak mengatakan bahwa kita semua harus seperti Pak Smith ini. Tetapi saya belajar di sini. Kita bisa belajar di sini. Orang yang betul-betul punya kerinduan untuk suatu kebenaran firman Tuhan. Di mana Pak Smith ini ketika dia melakukan ini, Tuhan bukakan begitu banyak hal-hal yang luar biasa dalam kehidupannya. Jadi sebenarnya apa sih yang bisa menjadi patokan buat hidup kita? Pak Smith ini mengajarkan bahwa firman Tuhan itu tetap kita harus cross check kembali kepada firman Tuhan. Apapun yang akan kita lakukan, apapun yang kita dapatkan, kita harus cross check kembali dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Jadi yang kedua, kita jangan sembarangan mengaminkan apa informasi yang kita dapatkan. Karena itu akan menentukan langkah-langkah yang akan kita ambil. Dan ketika kita mengetahui, ketika kita mempunyai discerning spirit, roh yang bisa membedakan, maka Tuhan akan arahkan kita ke jalan yang benar. Dan ketika kita berjalan ke arah yang benar, maka setiap pekerjaan kita, apa yang kita lakukan, saya yakin semuanya tidak ada yang sia-sia. Dan tentunya sebagai penutup, saya ingin kita semua baca, ini juga sudah dibacakan oleh Pak Gembala kemarin, di Galatia 6 ayat 9, saya akan bacakan sebagai ayat yang terakhir. Di situ dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi maksudnya di sini adalah ketika Paulus mengatakan, kami ini hanya menyiram, kami ini hanya menanam, tetapi akan tiba waktunya ketika Tuhan yang menumbuhkan, ketika Tuhan yang membuat berbuah segala sesuatunya. Itu adalah masa tuaian, dan itu ada waktunya, bukan waktu kita, waktunya Tuhan. Dan kita akan menuai jika kita tidak lemah. Artinya apa? Selama masa penungguan, kita harus tetap bekerja, kita harus tetap melakukan sesuatu. Dan sesuatu itu yang menjadi kesimpulan hari ini adalah janganlah kita playing God. Lakukan dengan dasar yang benar, lakukan dengan cara yang benar. Dan yang kedua, minta discerning spirit dari Tuhan, sehingga kita bisa melangkah dengan tepat, melangkah dengan yakin. Dan biarlah kita semakin erat hubungan kita dengan Tuhan, sehingga kita bisa memiliki discerning spirit ini. Tuhan Yesus berkati, dan kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan pagi hari ini. Biarlah ini menjadi satu renungan bagi kami semua, untuk menguatkan kami semua bahwa Engkau masih ingin kami bekerja ya Tuhan, untuk melakukan sesuatu dengan dasar dan cara kebenaran firman Tuhan. Dan biar Engkau berkati semua ya Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan berikan pada kami discerning spirit untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, sehingga setiap usaha yang kami lakukan tidak sia-sia. Pada waktu-mu Tuhan, yang terbaik akan Kau berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Jemaat Tuhan, saya percaya kita telah diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan yang baru saja kita dengar pada hari ini. Dan saya akan memberitakan seputar kegiatan RDMB selama sepekan ke depan. Di hari Selasa sampai dengan Jumat, ada 2 pagi yang akan diadakan pada pukul 7.55 melalui live streaming di aplikasi Zoom, atau dapat dilihat juga di YouTube. Di hari Rabu, ada komsel yang akan diadakan pada pukul 7 malam dan akan melalui Zoom call yang akan berada di aplikasi Zoom. Dan untuk komsel youth akan diadakan pada pukul 7:30 malam di Google Hangouts. Di hari Minggu ada ibadah raya yang akan diadakan pada pukul 9 pagi melalui streaming di YouTube. Untuk jemaat-jemaat yang mau memberikan persembahan seperti persembahan ibadah, perpuluhan atau persembahan lainnya, dapat mentransfer ke rekening GBI Pastur yang akan tertera di bawah ini. Demikianlah seputar kegiatan RDMB selama sepekan ke depan. Stay strong, stay healthy, stay anointed, stay safe, and stay at home. God bless you.